orang Islam itu kalau mati sakit, ya, rohnya kalau keluar itu sakit, tetapi tidak sesakit orang kafir. Tidak sesakit orang kafir. Kenapa kok begitu? Nabi Muhammad SAW ketika menjelang wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Rasulullah? Ya Rasul, ya Allah, aku ini adalah orang yang paling engkau cintai. Ini saja ketika dicabut rohnya sakitnya seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita jadi orang Islam, jangan merasa sok ahli surga sendiri, menganggap yang lain kafir, menganggap yang lain ahli neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Oh, ini jangan merasa Islam sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Mazala Jibril yusini bil jari. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu selalu memberikan pesan kepadaku tentang tetangga. Hatta zanantu, sampai aku menyangka annahu, sesungguhnya tetangga itu sayuwarithuhu, akan mewarisinya. Rawahu Syaikhain, Bukhari, Muslim. Nabi Muhammad itu ketika ketemu dengan malaikat Jibril itu selalu dipesani supaya berbuat baik kepada tetangga. Karena di hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu rumah yang baik kalau punya tetangga yang baik. Oleh karena itu maka kita diperintah untuk berlaku baik kepada tetangga dengan cara kita. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika melihat istrinya sedang masak daging. Ketika sedang masak daging, baunya tadi kemana-mana. Apa kata Rasulullah? Perbanyakinlah airnya untuk dibagikan kepada tetangga. Kebiasaan orang Arab seperti ini baik biasanya. Bagi-bagi kuahnya daging itu biasa. Tapi untuk orang Indonesia masak daging kalau tetangga cuma dikasih kuah tok, ngenyek namanya. Sehingga ketika kita membagi seperti itu juga disesuaikan dengan keadaan kita. Ya jangan begitu ya, meskipun sedikit kasih daging. Ini kebiasaan. Beda dengan orang-orang kita, budayanya memang berbeda. Di berbagai belahan dunia itu Islam, setiap orang Islamnya selalu sama. Sholatnya kalau subuh ya 2 rakaat, nggak ada yang sholat subuh 3 rakaat, tidak ada, semuanya. Tetapi budayanya yang berbeda. Kita dengan orang Arab beda, kita dengan orang Eropa beda, kita dengan orang India beda. Itu kalau kita nonton di YouTube di India itu ada salah satu tradisi, kalau dalam acara tertentu begitu cara baginya makanan itu pakai tangan. Tamu-tamu itu dibagi pakai tangan. Nah kalau di sini kan menjijikkan. Ini budayanya berbeda. Menurut mereka cara seperti itu cara paling baik untuk menghormat tamu. Ambilkan nasi langsung pakai tangan, lauknya ambilkan pakai tangan. Nah, itu orang India. Orang Arab juga begitu, memanggil mertuanya itu biasa dengan manggil sebutan nama. Rasulullah kalau memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakrin, Abu Bakar. Manggil Sayyidina Umar juga begitu, ya Umaru, wahai Umar. Ini kebiasaan orang Arab biasa. Nah kalau orang Indonesia nggak biasa, menantu manggil mertuanya, hai Suto, apa kabar? Langsung kira-kira anaknya dipanggil, nak kamu pulang saja, suamimu kurang ajar sama saya. Mesti begitu, karena kebiasaan kita tidak sama dengan mereka. Loh, ini yang seringkali dianggap kebiasaan orang Arab dianggap mesti sama dengan kita. Itu belum
Ada yang tidak sama, ada yang sama. Kalau Islamnya sama, tetapi kalau budayanya itu berbeda. Kita orang Islam biasa makan pakai tangan, masakan bendanya padat, nasi, tiwul. Karena memang Rasulullah kalau makan pakai jari, asalkan yang dimakan padat. Karena Rasulullah yang makan padat, maka kemudian pakai jari. Nah kemudian kita mengatakan makan pakai tangan sunnah, makannya mie rebus, ya obok-obok gitu yang enggak jadi tidak. Tentu semua disesuaikan dengan keadaannya. Baik, kembali ke masalah tadi. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada tetangga itu adalah perintah Rasulullah, sampai Rasulullah menyangka seolah-olah tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, ternyata tidak. Kenapa kok sampai sebegitu pentingnya kepada tetangga? Kalau ada apa-apa yang pertama kali tahu itu mesti datang tetangga. Oleh karena itu kita juga begitu, jangan sampai mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu contoh sederhana, jemur celana dalam di pagar rumah, itu loh ya. Kita sih aman-aman saja, tetangganya terganggu. Saya kan nggak ganggu, tidak ganggu, tetapi mengganggu mentalnya tetangga. Celana dalam dijemur di pagar, itu loh. BH dijemur di pagar, loh ini tetangga mesti terganggu, orang lewat nggak terganggu. Itu kalau dibilangin saya nggak ganggu, itu tidak mengganggu secara zahir, mengganggu secara batin. Coba kalau sampai punya tetangga jemur celana dalam ditaruh di pagar rumah, mesti kita mikir benderanya kayak begitu, ngeri-ngeri sedap, bentuknya segitiga. Baik. Muqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma syabbahtu, aku tidak pernah menyerupakan khurujal mukmini, keluarnya orang mukmin minat dunia, dari dunia, artinya copotnya ruh, illa mithla khurujis sabiyyi min ummihi, kecuali seperti keluarnya seorang bayi dari ibunya, min dzalikal fami, dari mulut itu, wa zulmati, dan kegelapannya, ila ruhid dunya, kepada ruhnya dunia." Rawahu Hakim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran lahirnya seorang, meninggalnya seseorang, keluarnya ruh dari tubuh seperti keluarnya seorang bayi dari ibunya. Apakah mesti seperti itu? Iya, bahkan bisa lebih sakit dari itu. Maka di dalam riwayat yang lain disebutkan, orang Islam itu kalau mati sakit, ya, rohnya kalau keluar itu sakit, tetapi tidak sesakit orang kafir. Tidak sesakit orang kafir. Kenapa kok begitu? Nabi Muhammad SAW ketika menjelang wafat, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Rasulullah? Ya Rasul, ya Allah, aku ini adalah orang yang paling engkau cintai. Ini saja ketika dicabut rohnya sakitnya seperti ini, apalagi umatku yang tidak seperti aku, betapa sakitnya tatkala roh itu dicabut, wahai Allah. Oleh karena itu aku mohon kepada engkau, limpahkanlah sakitnya umatku tatkala dicabut rohnya itu kepada aku, kata Rasulullah. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Maka sekarang kalau ada orang mukmin kok meninggal sakit, tetapi tidak sesakit orang kafir kalau mati. Silakan kalau punya tetangga, punya kawan, punya kerabat dekat kok kafir, non muslim, silakan dilihat kalau mati, pasti mereka akan mengalami lebih sakit dibandingkan orang Islam. Jangankan umatnya Nabi Muhammad, zaman umat sebelum Nabi Muhammad, ingat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah menghidupkan orang mati. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menghidupkan orang mati. Tatkala menghidupkan orang mati ditanya, apa yang kau alami paling sakit? Jawaban dia apa? 300 tahun yang lalu aku mati.
tetapi rasanya sakitnya dicabut roh itu sampai hari ini masih terasa. Itu kata mereka, kata dia umat Nabi sebelum Nabi Muhammad 300 tahun masih terasa. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad enggak begitu, karena sudah diringankan oleh Allah atas doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafil itu ada hadisnya Rasulullah. Seluruh namanya makhluk ciptaan Allah, pokoknya apa saja, mau manusia, mau jin, mau setan, mau malaikat, nanti akhirnya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Manusia juga begitu. Ada yang usianya panjang sampai hari mungkin barangkali ribuan tahun itu ada, tetapi nanti akhirnya pasti akan mati. Setan itu usianya panjang, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih hidup. Jadi iblis, kakek neneknya setan itu, induknya setan, sampai sekarang itu masih hidup. Yang pernah mengganggu Nabi Adam itu sampai sekarang masih hidup. Malah jangan-jangan duduk-duduk di tengah-tengah kita juga tidak tahu ini. Itu setan. Tetapi nanti menjelang kiamat dia akan mati, sebab ketika dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah, setan mengatakan, ya Allah, kalau memang engkau mengutuk aku seperti ini, maka berikanlah aku kesempatan umur yang panjang sampai datangnya hari kiamat, aku akan menggoda manusia. Oleh Allah permintaan ini dikabulkan, karena nanti setan itu akan dimasukkan dalam neraka selama-lamanya, abadan abidina wa dahrid dahri, selama-lamanya. Nah, karena dia dimasukkan dalam neraka selama-lamanya, dia minta diberikan kesempatan di dunia ini sampai hari kiamat usianya itu untuk menggoda manusia, dan itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi Allah berikan jawaban, seberapapun banyak kau goda, asalkan dia mau bertaubat, pengampunanku jauh lebih luas dibandingkan maksiatnya hambaku. Jadi manusia ini selama dia beriman kepada Allah, dosanya sebesar apapun, maka dia akan diampuni oleh Allah selama tidak menyekutukan Allah. Maka daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang membangkang. Jadi itulah ya. Bahkan di dalam kitab Al-Barzanji itu disebutkan umatnya Nabi Muhammad seluruhnya tanpa terkecuali itu akan masuk surga. Nabi Muhammad itu umatnya sepertiga masuk surga tanpa hisab, enggak ada hisab, sepertiga. Ini kira-kira di Sungai Beduk ini dari mana saja? Sungai Beduk, Sembatan. Sembatan itu kira-kira yang jamaah subuh ada sepertiganya kan? Umat Islam ada sepertiga? Enggak ada kira-kira sepertiga ya. Padahal kuota masuk surga tanpa hisab itu sepertiga. Jadi kelihatannya kalian semuanya ahli surga bebali hisab. Dan yang di rumah juga masih ada kesempatan karena kuotanya belum penuh. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Yang sepertiga lagi masuk surga tetapi dia hisab, dihitung amalnya satu persatu oleh Allah Ta'ala. Itu yang sepertiga dihisab, masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Itu hanya sepertiga. Oleh karena itu kalau kita jadi orang Islam, jangan merasa sok ahli surga sendiri, menganggap yang lain kafir, menganggap yang lain ahli neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Oh, ini jangan merasa Islam sendiri. Karena kuota masuk surga itu banyak. Sepertiga yang diberi hisab, sepertiga lagi di hisab. Jadi 2/3 masuk surga semuanya
tanpa lewat proses neraka. Yang lewat proses neraka hanya sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu. Oleh karena itu jangan merasa paling Islam sendiri, jangan merasa paling ahli surga sendiri. Loh, surga itu luasnya bukan main. Luasnya bukan main. Nah, isinya juga banyak. Sampai Nabi Muhammad itu nanti dia adalah awwalu man dakhala jannah. Orang yang permulaan masuk surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad ketika masuk dalam surga masih belum mau menikmati kenikmatan surga sebelum seluruh umatnya itu masuk surga. Jadi kalau ada yang ketinggalan, ditunggu oleh Nabi Muhammad di depan pintunya surga. Ini mana ini kelompok biker kok masih ada yang belum masuk surga? Ditungguin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah jamaah subuh di masjid GMP. Nggak datang kemana ya? Sampai ada umatnya Nabi Muhammad satu ketinggalan di dalam neraka. Ketika malaikat Malik penjaga neraka melapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, umatmu sudah habis di neraka, seluruhnya sudah masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, umatku masih ada satu di dalam neraka. Aku ini diberikan anugerah oleh Allah mengenali satu persatu umatku dan masih ada satu yang tersisa di dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad sama sampean semua kenal ya? namanya Anto mana ini? Belum masuk, ditunggu sama Rasulullah. Namanya Budiman mana ini? Kok belum masuk ya? Kenal Rasulullah itu satu persatu, kenal umatnya Rasulullah. Malaikatnya apa? Mencari umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka, nggak ketemu. Nah, bayangkan malaikat kalau cari nggak ketemu. Akhirnya kemudian anak buahnya dikerahkan, nggak ketemu. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, nggak ada umatmu di dalam neraka ya Rasul. Kata Rasulullah, ada. Coba kau cari dulu. Dicari lagi anak buahnya malaikat dikerahkan habis-habisan ke dalam neraka mencari umat Nabi Muhammad. Ternyata tersisa satu di dalam neraka. Itu sudah jadi abu, dibersihkan malaikat Malik, diantar sampai pintunya surga. Baru Nabi Muhammad mau menikmati kenikmatan surga. Loh, orang di neraka itu sebenarnya tidak lama. Paling lama orang masuk neraka cuma 7 hari. Nggak lama di neraka. Cuma 1 harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, silakan. Siapa yang ingin masuk neraka cuma 7 hari saja. Tetapi 1 harinya di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Lah kalau sudah 7 hari kok lewat nggak keluar dari neraka, lama itu udah nggak ada keluar lagi dari neraka kalau sudah lewat dari 7 hari. Lah apa di sana ada kalender? Iya tentu tidak ada, tetapi orang diberikan pengetahuan tentang waktu oleh Allah Ta'ala. Itu kembali ke masalah tadi. Jadi seluruh makhluknya Allah mati, termasuk malaikat. Nanti ketika kiamat tiba, selesai kiamat, seluruh malaikat dimatikan oleh Allah, diperintah oleh Allah malaikat Israel itu untuk mencabut rohnya malaikat semuanya. Sampai terakhir yang mati siapa? Makhluknya Allah adalah malaikat Israel. Dia mencabut nyawanya sendiri. Ketika dia mencabut nyawa sendiri, dia mengkek teriak, ya Allah, ternyata dicabut nyawa itu sakit seperti ini, wahai Allah. Kalau tahu dulu itu dicabut nyawa rasanya sakit seperti ini, tentu aku akan pelan-pelan mencabut nyawanya manusia. Jadi kalau malaikat Israel mencabut nyawa berusaha begitu, ya harap maklum karena dia belum pernah mengalami mati. Gitu lah ya. Maka nanti dia mengatakan begitu, keterangan di dalam kitab Tanbihul Mughafilin seperti itu. Baru setelahnya itu oleh Allah dihidupkan pertama kali Israel baru menghidupkan yang lain-lainnya malaikat, semuanya hidup.
baru seluruh makhluknya Allah Ta'ala semua dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Mati itu bukan akhir kehidupan, tetapi mati adalah awal dalam kehidupan yang baru. Itu mati. Jadi kalau mati itu awal kehidupan yang di dunia baru, di alam yang baru. Lah orang hidup di dunia itu cuma sebentar. Digambarkan di dalam hadis Rasulullah yang lalu disebut. Kenapa kata Rasulullah? Orang hidup di dunia ini seperti orang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia capek, berhenti sejenak, istirahat sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Istirahat di bawah pohon sebentar itu loh gambarannya seperti hidup di dunia. Jadi kita itu masih melakukan perjalanan yang jauh, sekarang lagi istirahat kita di bawah pohon. Nah yang dulu gimana? Dulu di alam ruh kita semua sudah pernah hidup di sana, dan dulu semua kita sudah kenal, cuman lupa. Begitu keluar masuk ke alam dunia, lupa manusia itu. Itu di sini disebutkan oleh Rasulullah gambarannya orang yang meninggal dunia seperti orang yang bayi yang baru lahir sakit, wazul mati, dan kegelapannya ila ruh dunia, kepada ruh dunia. Jadi orang di dalam kandungan juga gelap. Roh itu ketika sudah keluar rohnya orang mukmin, maka menjadi terang, orang mukmin yang beneran ya. Makanya jenisnya roh itu macam-macam. Ada yang ditaruh oleh Allah di langit yang ketujuh. Roh itu yang ditaruh di langit yang ketujuh. Ada rohnya orang mukmin diberikan nikmat oleh Allah di dalam kuburnya. Kuburnya tadi diluaskan sampai 70 zirah. 70 zirah itu sekitar setengah meter lebih sedikit lah, ya kira-kira sekitar 40-an meter luasnya itu. Terang. Loh, lampunya dari mana? Itu urusan Allah, gitu ya. Ini perkara gaib. Diberikan terang. Ada lagi yang oleh Allah diberikan nikmat antara satu ruh dengan ruh yang lain saling bisa bersilaturahim, saling berkunjung. Nah, ketika di dunia kok kenal, nanti kalau mati bisa saling berkunjung kalau dua-duanya sama mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Assalamualaikum. Kamu tuh iya. Kenal di dunia. Sini, ngopi sini. Ya enggak begitu bener yang enggak, masa roh mau ngopi. Ada lagi roh itu seperti kebiasaan di dunia yang disebut oleh Rasulullah al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu seperti tentara yang terlatih. Kebiasaannya di dunia baca Quran. Nanti kalau mati di dalam kubur senangannya baca Quran. Meskipun tidak ada perintah untuk baca Al-Quran, kebiasaan itu nikmat. Lah kalau biasa di dunia main gaple, apakah dalam kubur juga main gaple? Ya tidak kalau itu. Ini perkara-perkara yang kebiasaannya di dunia itu apa? Itu yang akan dilakukan orang di dalam kubur. Salah satu di antara mereka ada yang diberikan nikmat model seperti ini. Bahkan ada lebih daripada itu, rohnya orang mukmin ada yang diberikan nikmat oleh Allah, bisa mengingatkan orang mati. Maka di dalam Quran disebut bisa mengingatkan orang hidup. Maka dalam Quran disebutkan la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, la tahsabanna, hai Muhammad, janganlah engkau sekali-kali menyangka alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah amwata, menjadi bangkai. Bal ahya'un, tetapi mereka tetap hidup, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Nabi Muhammad di dalam Quran diingatkan oleh Allah, jangan disangka orang yang mati di jalan Allah telah menjadi bangkai. Tidak, mereka tetap diberikan hidup oleh Allah, bahkan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu meskipun orang kalau roh itu nggak butuh makan, itu nggak butuh.
Jadi nggak perlu dikasih nasi pecel, nggak, nikmatnya nikmat rezekinya dalam bentuk yang berbeda. Ada yang seperti itu. Maka tidak heran jika kemudian para ulama-ulama banyak yang dijumpai Rasulullah bil yaqظah dengan terjaga. Itu ada. Kok bisa? Sebab Allah sudah menyebut seperti itu. Orang-orang yang mati di jalan Allah itu sejatinya tetap hidup di sisi Allah, bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma darra ahadakum, tidak memberikan bahaya kepada kalian, lau kana fi baiti, jikalau di dalam rumahnya ia Muhammadun, ada orang yang bernama Muhammad, wa Muhammadani, dan dua orang Muhammad, wa salasatun, dan tiga Muhammad. Jadi kalau di dalam rumah kok ada namanya Muhammad tiga atau dua, tidak ada efek buruk, tidak ada, ya. Tidak ada, selama nama itu nama baik maka tidak membawa dampak buruk. Loh, kadang-kadang kok ada orang yang katanya nggak kuat menanggung nama, terlalu berat. Tidak. Kalau di dalam Islam tidak ada orang yang tidak kuat membawa nama. Cuman disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling baik itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang tidak diseringin oleh Allah. Tetapi ada lagi yang disebut oleh Rasulullah bahwa nama seseorang kalau di dalam dirinya ada nama Nabi Muhammad, maka nanti hisabnya di yaumul qiyamah lebih dulu dibandingkan orang yang namanya tidak ada nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya nama banyak. Ada Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Ikril, Toha, Yasin, Mukhtar, Ahyar, Mustafa, Akil, Misbah, Sirot. Ini nama Nabi Muhammad semua. Sehingga nanti sampai sama saya kok masuk surganya lebih dulu saya, karena hisabnya lebih dulu saya. Harap maklum karena di dalam diri saya ada nama Nabi Muhammad. Baik. Lah seseorang kata Rasulullah supaya diberi nama yang baik, supaya diberi nama yang baik, silakan namanya apa saja, yang penting artinya baik. Jangan sampai namanya tidak baik. Saya itu pernah suatu ketika ditelepon kawan saya dari Jakarta, sampai di Batam. Telepon saya, "Kil, kamu di mana?" "Di rumah." "Datanglah ke sini, saya di Novotel." Dulu Novotel masih operasi di Jodoh, sekarang ditutup. "Loh, kamu tiba-tiba sampai Batam kok nggak ngasih tahu saya?" "Ya aku bang perlu ini, mau mencari kawanku, saya telepon enggak masuk terus ini." "Datanglah ke sini." Saya datang ke sana. "Fir, kamu kenal nggak kawan saya namanya ini?" Saya tanya, "Namanya siapa?" "Namanya Bokong Sitepu." "Oh, namanya kayak Bokong Sitepu gitu." Kalau di dalam Islam namanya seperti ini harus diganti dengan nama yang baik. Saya bilang saya nggak kenal Bokong Sitepu. Bahkan ada, saya punya kawan saya punya atasan dalam perusahaan, namanya atasannya siapa? Kentut Simanjunta. Ini ya janganlah kalau dalam Islam, supaya diganti dengan nama yang baik. Di Jawa juga banyak. Namanya siapa? Tomblok. Tomblok. Namanya siapa? Cikra. Itu nama-nama yang tidak baik, supaya diganti. Lah kalau memberi nama meskipun tidak menggunakan bahasa Arab, yang penting artinya baik. Jangan selalu kalau mesti Arab mesti baik, kalau dalam Quran mesti baik, belum pasti. Ini nama diambil dari Quran ini. Namanya siapa? Fir'aun. Ya jangan gitu ya.
Meskipun Fir'aun ada di dalam namanya siapa? Namrud. Oh ya jangan, musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya siapa? Musyrikin. Ya jangan. Nah ini di kampung banyak ini. Saya punya tetangga namanya Mbak Kin. Mbak Kin itu panggilannya, nama aslinya adalah musyrikin. Kemudian oleh seseorang diganti, jangan musyrikin pakai a, gantilah pakai kof, musyrikin. Musyrikin kalau pakai kof artinya terang, mencorong, terang. Tapi kalau musyrikin pakai kaf artinya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi bahasa apa saja boleh, yang penting nama itu artinya baik. Namanya siapa? Joni Ponsen Bagus. Oh bagus, iya Pak, dulu lahirnya pada bulan Juni, hari Senin Pon, makanya Joni Ponsen biar mudah mengingatkan. Ya enggak apa-apa. Dan lain sebagainya.